Senang sekali, puji syukur kepada Tuhan ya, sudah setahun akhirnya saya kembali berbakti bersama serta sharing firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ya, firman Tuhan yang diberikan kepada saya di dalam Amsal. Ya, mari kita bacakan ayat ini. Nah, coba renungkan kira-kira apa menjadi arti daripada ayat ini ya. Amsal Pasal yang ke 18 ya, ayat yang ke 24. Ada seorang teman, Amsal 18 tidak lagi, ini nomor 3, sorry. Saya salah ya, nama saya. Ya. Amsal 27 ayat yang 17. Demikian firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Kalau Mandarinnya, 2 besi digesek, akhirnya menghasilkan 1 pisau yang bisa dipakai. Demikian juga manusia. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu waktu Anda membaca ayat ini, apa pendapat Anda, apa pikiran Anda. Indah sekali saudara sekalian, bukan saling menggontok, bukan. Tapi saling mengasah. Ya, sampai satu saat menjadi suatu alat masing-masing, menjadi suatu alat yang bisa dipakai dan berfungsi dalam kehidupan kita. Ini tujuannya. Ya, berarti saudara sekalian, apa artinya saudara sekalian? Kita perlu teman. Ya, orang Tionghoa mengatakan, waktu kecil, 小的时候靠家人, ya, sandar kepada orang tua, orang keluarga. Tapi 大了以后靠朋友. Setelah besar, ya, dewasa di luar, kita harus berteman. Ya, tapi saudara sekalian, kalau kita teruskan firman Tuhan, lihat yang lain ya dalam Amsal, mari ya tolong dibacakan 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tapi ada juga sahabat yang lebih karib, daripada seseorang saudara. Saudara sekalian, ini mengajak kita ya, mungkin mencuat menjadi satu. Ada satu sebetulnya yang lebih indah daripada yaitu teman. Siapa dia? Yohanes, kita lihat ya, next. Pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Ya, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapa. Jadi lihat ya, tadi ya Amsal 27 ayat 17. 2 besi digosek menjadi pisau. Ya, setelah itu demikian juga manusia. Di antara teman harus terjadi dan pasti terjadi. Tapi ada satu teman yang lebih baik dari saudara. Ya, saudara kita paling dekat ya, dari orang tua, dari persaudaraan. Ada satu. Nah, satu itu siapa? Jelas. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15, yaitu Yesus Kristus. Tuhan mengatakan, aku tidak nyebut engkau sebagai hamba lagi, aku sebut engkau sebagai teman. Dan teman baru tahu apa yang diinginkan oleh yaitu temannya, Yesus Kristus. Saudara sekalian, ada perkataan semacam ini. Anda setuju enggak ya? Ya, saya percaya Anda harus setuju. Bukan harus, tapi akhirnya menerima. IQ sangat penting. IQ Anda membuat waktu resume itu diajukan, diterima oleh suatu perusahaan. Karena IQ-nya tinggi, pinter, sekolahnya lulusan Harvard, lulusan yaitu Stanford. Perlu sekali. Tapi dikatakan selanjutnya, IQ membuat engkau diterima dalam rekrutan, tapi EQ membuat engkau akan langgeng dalam jabatan, bahkan akan terus naik. Ya, Anda jawab. Saya percaya Anda setuju. Anda setuju. Saudara sekalian, hal ini, 2 ini sangat penting sekali.
bukan saya yang katakan. Ya, Daniel Goleman 1950 dia membuat suatu yaitu emotional intelligence. Dalam bukunya dia mengatakan IQ penting. Tapi ternyata dalam perhatian dia, dalam bukunya menulis EQ itu lebih penting. Berarti apa saudara sekalian? Ya, kita harus membuat diri kita sebagai manusia yang bisa diterima. Ya, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan gereja. Ini sangat penting. Nah, yang dikatakan gesek itu bukan saling menyikut, tidak. Gesek itu saling membangun, saling menasihati, saling untuk gimana caranya lebih sempurna. Itu artinya menjadi pisau, menjadi teman yang sejati, tapi yang betul-betul membuat kita terbangun. Apa itu? Saudara sekalian, jelas sekali ya, bahwa yang disebut teman yang baik, next. Bukan, ya. Lagi. Apa itu IQ yang baik? IQ yang baik, ya, tadi betul. Ya. Next yang tadi betul, ya. Tidak egois, tidak sombong, ya, tidak rasa dirinya itu paling benar dan tidak pemarah, tidak juga yaitu munafik. Ingat saudara sekalian, beberapa tidak ini sangat penting sekali. Saya percaya saudara akan setuju. Tapi masalahnya, apakah saya jadi orang yang egois, penyombong, selalu mau menang sendiri, ya, melukain orang, tidak memikirkan perasaan orang, mau ngomong apa, yang ngomong apa, dikatakan saya orangnya begini kok, belak-belakan, awas. Bukan. Saya selalu mengatakan di dalam Yesus Kristus harus berubah. Bukan ciptaan yang lama lagi, bukan aku yang lama lagi. Jangan nyombongkan sifat-sifat yang lama. Kalau mau ikutin sifat lama, semua akan berantakan. Semua akan kasar. Semua tidak mungkin akan menerima. Saudara sekalian, ya. Tapi next menjadi yaitu IQ yang baik adalah orang yang empati. Ada perasaan, orang susah, kita ikut susah. Firman Tuhan mengatakan, waktu orang ketawa, kita ikut ketawa. Jangan orang ketawa kita nangis. Orang nangis kita ketawa. Itu Sen Jinping. Ya, itu gak benar, gak waras saudara sekalian. Waktu senang ya kita senang. Sama-sama. Waktu susah kita sama-sama susah. Ada gak orang bilang? Ada. Iri hati. Dia senang, saya susah. Kok bukan saya? Awas. Sifat-sifat semacam ini dengan pertolongan Tuhan harus kikis. Dengan penyucian Roh Kudus harus diperbaikin. Ya, mau mengalah. Mau mundur, ya, Tuisan se, hai kok Tian Kong, mundur. Jadi manusia perlu mundur, melihat wah ternyata masih ada suatu dunia yang luar. Yao Zhen Chen, suka bantu orang, penuh kesungguhan, tidak munafik, saudara sekalian, ya, di mana saja datang orang merasakan senang, ya. Kalau kita pergi dicari kapan dia datang lagi. Ya, karena begitu dia datang semua sukacita. Tapi ada juga orang, ya, waktu dia datang semua kabur. Betul, saya ngalamin. Waktu saya lulus saat tahun yaitu 6 atau 70, diutus oleh Saat ke Medan membantu satu gereja, saudara sekalian. Saya masih muda waktu itu ya, tapi sekarang tidak terlalu tua. Waktu itu masih usia 24-25. Saya belajar satu hal. Ternyata IQ ini penting sekali. Satu orang yang agak tua, udah punya umur, pinter sekali, fasih lidah. Jangan coba-coba debat dengan dia. Pasti setiap orang debat, luka tinggalkan. Karena itu terakhir. Kantor guru itu, begitu dia datang, semua kabur. Dia mau deketin, kabur. Dia merasakan. Tapi begitu dia pulang, saya lihat, saya perhatikan, semua orang kembali ke kantor itu. Saya belajar. IQ penting. Kurang pintar apa dia? Kurang fasilitas. Benar pintar. Tidak ada satu yang lawan dia. Tahu sejarah China, Tiongkok saudara sekalian, luar biasa.
Tapi akhirnya saya lihat udah almarhum, sangat menderita sekali. Awas, kita punya IQ harus dibangun menjadi seorang yang disukai. Ya, orang kita datang bukan membawa ya suatu bom yang seolah akan diledakkan. Begitu orang lihat, jauh. Harus siapa, kapan dia datang lagi. Saudara sekalian, hal ini penting, tapi permasalahannya satu penting sekali. Selanjutnya, saya harus menjadi orang yang diterima. Ya, 56 tahun pelayan tidak gampang. 53 tahun pelayan di Koidang. Dulu masih paling muda, usia 26 tahun. Sekarang, saudara sekalian, kelihatannya saya yang paling tua umumnya. Yang angkatan saya semua sudah Tuhan panggil. Saya juga nunggu kapan giliran saya. Betul. Saudara-saudara sekalian, saya belajar hal. Gimana saya punya sifat, saya punya kelemahan. Ya, tapi gimana dalam perjalanan demi jalan itu orang bisa menerima saya. Saudara, kalau sayanya ini tidak bisa diterima oleh rekan-rekan, saya punya rencana. Saya punya gagasan. Saya punya usulan, jelas akan gagal. Tapi kalau manusia saya diterima dulu, orang tahu siapa saya. Waktu saya katakan, orang akan merenungkan, menggumulin, tidak cepat-cepat menolak. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan, firman Tuhan demikian, ajaran dunia demikian. Nah, pengalaman saya juga mengatakan, homoseksual belajar. Sampai saat ini, ya, kalau Anda lihat sifat saya, bukan seorang yang sabar sebetulnya. Ya, dengan apa yang saya katakan, dengan suara yang lantang sampai saat ini, saya termasuk orang yang keras. Ya, tapi gimana bisa merangkul baik yang tua, baik yang muda, itu tidak gampang. Saya harus belajar mundur. Ya, saya harus belajar kepada diri saya sendiri menuntut lebih tinggi. Ya, 对自己要求更高，对别人要求不要太高。Nah, permintaan kepada orang lain harus diturunkan. Jangan sebaliknya. Minta kepada orang lain tinggi, tapi minta kepada diri sendiri direndahkan. Nah, kalau itu kondisinya, percayalah, hubungan suami istri pun akan menjadi kesulitan. Kita selalu mencari dia salah, dia salah. Ya, saya minta begini, saya minta begitu, pasti gagal. Tapi kalau setiap kita masing-masing menjadi orang yang mencari aku yang lebih sempurna, ya, 把自己带到更美好的一个情况， ya, kondisi yang lebih baik, maka akhirnya ketemu suami saya menjadikan diri saya lebih baik. Dia istri mencari menjadi baik. Nah, waktu semua mencari baik, ketemu. Tapi kalau semua mencari dia yang baik, pasti nggak ketemu. Karena itu sekali lagi, ini cingsang, ini emotional quotient yang perlu Anda perhatikan. Tapi saudara sekalian, jelas sekali diingatkan. Ya, 不要滥交朋友, jangan sembarang mencari teman. Harus mencari teman yang baik. Ya, harus mencari teman. Nah, ini penting sekali. Saya percaya Anda punya banyak teman-teman yang dulunya pintar sekolahnya, usahanya baik, tapi sayang terakhir mempunyai teman-teman yang kurang baik. Dipengaruhi, dan pengaruh itu gak akan merasa. Dengan suatu ilmu yang sangat lihai sekali, pelan-pelan digiring sampai dipengaruhi, sampai moralnya juga hancur. Sampai keluarganya hancur, sampai usahanya hancur. Terakhir betul-betul hancur. Saya percaya, karena itu sekali lagi, saudara sekalian, jadikan diri saya seorang yang bisa diterima dalam keluarga. Oleh orang tua, oleh suami istri, oleh saudara-saudara kita, oleh jemaat, oleh masyarakat. Itu penting sekali. Waktu Anda hadir, orang melihat siapa? Waktu Anda hadir, orang sungkan enggak? Waktu Anda hadir, orang cinta enggak? Orang mau jadi teman enggak? Itu penting sekali. Awas, teman yang baik dicari 100.000 masih kurang. Walaupun ada orang mengatakan teman baik cukup, yaitu 10-11 sudah cukup. Enggak. Ya, dikatakan satu musuh sudah cukup. Jangan cari musuh. Ya, mengalah, mundur. Ya, belajar rugi untuk mendapatkan teman-teman yang baik. Tapi jangan cari musuh. Jangan cepat-cepat melukain orang. Jangan cepat-cepat merespon emosi kita kepadanya. Harus tahan.
harus lebih sabar, harus lebih empati, harus lebih berbuat sesuatu. Nah, waktu Anda menjadi orang seperti dia, indah sekali. Tapi saudara sekalian, terakhir dikatakan harus cari satu teman, sahabat yang paling baik. Dia lebih baik dari saudara. Saudara, belakangan ini kita lihat satu rezim lewat. Rezim yang baru datang. Apa yang terjadi? Yang dulu kekuasaan yang luar biasa, yang kita sandar, udah habis. Malapetaka akhirnya datang. Politik terus berubah. Kondisi dunia berubah. Ekonomi berubah. Saya yakin percaya. Tidak sedikit yang merasakan kelihatannya untuk hari depan dagangan, usaha di negara ini semakin sulit. Ya, orang-orang menengah mulai turun. Nah, orang-orang yang di atas mulai dikerjain. Sudah, kondisi semacam ini membuat kita, siapa sih menjadi sandaran kita yang paling penting, yang paling baik? Puji syukur kepada Tuhan. Lagu tadi mengatakan, dia besar, sungguh besar, kuasanya besar. Saudara sekalian, dia itu Kristus. Jelas sekali. Jadi jelas ya, emosi saya harus dikuasai, IQ saya harus diperbaikin, supaya saya mendapatkan terimaan kepada orang-orang lain. Tapi waktu saya mencari teman, saya nggak mungkin nggak bisa teman. Saya harus teman. Nggak boleh sendirian, nggak mungkin. Dalam teman-teman itu harus cari yang paling baik. Tapi yang paling baik itu siapa? Saudara, pagi hari ini Tuhan katakan, aku di sini. Waktu aku menjadi temanmu, apa yang terjadi saudara sekalian? Next lagi. Loh, kok ini? Ya, 4 daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus Kristus, teman sing fu sejauh. Anda bisa curhat ya kepada dia. Ini salah ya. Saudara sekalian, dia adalah orang yang bisa kita sharing. Penting sekali. Dunia ini sepi saudara sekalian, walaupun dalam keramaian ya, tapi kita kesepian. Ini diganti. Ya, Yesus 4 poin. Tolong 4 poin. Hanya satu Yesus. Ya. Dia adalah teman yang bisa sharing. Saudara-saudara sekalian, saudara tahu dialog antara Abraham dengan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan waktu mau menghancurkan Sodom Gomora, Tuhan ketemu dengan Abraham. Dan Tuhan mempunyai rahasia ini sebetulnya nggak mau diceritakan. Tapi dalam Kejadian pasal 17, ya, Tuhan mengatakan, saya nggak mungkin menahan hati saya, pikiran saya, rencana saya kepada Abraham. Akhirnya diceritakan, dosa Sodom Gomora terlalu besar. Aku akan bisnis. Nah, setelah itu terjadi dialog, tawar-menawar 5 kali. Tuhan, kalau ada 50 orang yang benar, gimana? Aku tidak. 45, ya, sampai 40, sampai 30, dan sampai 10. Ya, akhirnya dialog itu panjang dan akhirnya Abraham gak berani meneruskan. Sampai akhirnya Sodom Gomora dibinasakan. Saudara-saudara sekalian, dialog semacam ini kita lihat ya. Ternyata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yesus mengatakan, aku tidak nyebut kamu lagi sebagai hamba. Aku nyebut kamu sebagai teman. Karena itu teman tahu hatinya. Jemaat yang saya percaya, di dalam kehidupan Anda saat ini penuh pergumulan. Ya, kita ke gereja dengan dandan yang rapi, yang mapan, orang tidak lihat. Sebetulnya, ya, saya nggak kenal Anda, tapi saya yakin setiap kita mempunyai pergumulan yang susah diutarakan kepada orang lain. Sudah coba, Tuhan kita itu Tuhan yang tinggi, yang besar, yang maha kuasa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang bisa kita sharingkan dari hati ke hati. Ingat Hana menikah, tidak punya anak. Ya. Nah, istri daripada Elia waktu itu dia punya, yaitu istri yang besar. Akhirnya dihina, kau tidak punya anak, Tuhan tidak berkati kamu. Dia malu sekali. Orang Yahudi perjanjian lama khususnya,
kalau tidak punya anak seolah-olah dikutuk oleh Tuhan. Karena itu anak menangis kepada Tuhan, Tuhan tolong. Saya sangat dihina, saya gak bisa tahan, tapi Tuhan berikan saya anak. Berikan saya anak. Tuhan berikan Samuel. Nah, sejak ada Samuel dia katakan, saya persembahkan anak ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati sampai Samuel menjadi seorang, yaitu nabi-nabi, menjadi seorang imam juga. Saudara sekalian, curhatkan hati Anda. Mungkin suami gak tahu, gak bisa menerima, malah geger. Mungkin istri juga sebaliknya, mungkin orang tua juga. Nah, orang tua kepada anak juga. Saudara, coba curhat hatimu kepada Tuhan. Nah, dalam curhat itu, engkau akan merasakan Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara sekalian, hal ini dialami oleh Nikodemus juga. Nikodemus seorang guru besar. Mengajar hukum Taurat Musa. Dia mau cari Yesus, gak berani. Ya, dia merasakan Yesus tidak mempunyai posisi dalam agama. Tapi Yesus betul-betul luar biasa. Malam hari, orang tidur, semua tidur, Yesus masih menerima. Ya walaupun Yesus juga harus tidur, harus istirahat. Tapi malam hari itu curhat, Tuhan saya lihat engkau bukan seorang biasa. Kalau bukan diutus oleh Tuhan, Allah Bapa, gak mungkin. Apa yang engkau katakan, apa yang engkau kerjakan, jelas engkau mempunyai kuasa. Engkau adalah utusan, engkau adalah Mesias. Yesus mulai membimbing sampai yaitu Nikodemus percaya Tuhan. Bahkan dalam kematian Tuhan dia ambil bagian. Saudara sekalian, dari sini kita melihat ya bahwa jangan kecewa, jangan putus asa. Jadikan Yesus sebagai yaitu curhat hatimu. Ya, saudara sekalian, 56 tahun pelayanan saya, masa gak ada saat-saat down di lembah-lembah yang gelap, merasa kecewa, merasa no hope, jelas. Ya, saya pernah katakan untuk membuka IPK 46 tahun yang lalu. Karena arus bawah terlalu besar. Yang menentang bukan kekuatan saya. Tapi saya tahu ini kehendak Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan pokoknya jadikan IPK. Setelah itu angkat nyawa saya. Betul, saya gak bikin-bikin. Yang tahu istri saya pun gak tahu. Saya gak umumkan. Tapi setelah itu saya katakan. Ya, saudara sekalian, Tuhan jadikan IPK. Sudah tahu, GKY sejarahnya kalau Anda perhatikan, itu mulai dari Greenfield, mulai dari IPK yang pertama. Setelah ada IPK pertama Tomang 1, baru ada gereja. Ya, jadi gereja Bangka Besar membuat IPK di Greenfield. Tapi setelah ada IPK, baru ada gereja dan saat itu mulai berkembang. Karena itu di Greenfield sekarang, tempat yang kecil, ada 6 titik itu GKY. STTA mulai dari sana. Glorias mulai sana juga. Jadi saya katakan sekali lagi, iblis tahu bahwa GKY akan diberkati melalui IPK, maka diserang. Anda sekarang lihat ya, saya nggak mati, masih hidup, ya. Tuhan angkat, udah jadi IPK. Nah tahun ini 17 akan dibangun di PIK 2. Apa yang akan saya katakan? Saudara sekalian, curhat kepada Tuhan. Bukan untuk pribadi, tapi waktu engkau curhat untuk kerajaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, mujizat terjadi. Betul. Mujizat terjadi saudara sekalian. Ya, masih banyak contoh. Jelas sekali bahwa perjalanan ini tidak gampang. Tapi sekali lagi saya pegang Tuhan. Saya curhat kepada Tuhan. Saya minta kepada Tuhan. Nah, Tuhan berkati IPK jadi dan nyawa saya sampai saat ini udah 79 belum diambil sama Tuhan. Saya nunggu kapan Tuhan. Ya, saya nunggu betul. Tapi puji Tuhan. Ya, saya minta kepada Tuhan sampai saatnya Engkau panggil saya dengan tenang tinggalkan dunia ini. Saudara sekalian, saya saksikan hal ini agar Anda tahu, jangan putus asa, puyau huising, ya, puyau give up, jangan burn out, teruskan, pegang Tuhan dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Politik terus berubah, kondisi terus berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Apa kata Paulus kepada jemaat di Korintus? Yang disediakan oleh Tuhan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Yang belum pernah dilihat. Ya telinga belum pernah mendengar.
yang belum pernah dipikirkan. Itu mujizat saudara sekalian. Karena itu Tuhan engkau besar. Tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada engkau. Tuhan yaitu El Shaddai. El Shaddai. Masalahnya kita nyanyikan, kita ngalami juga enggak? Pagi ini saya katakan sekali lagi, teman yang satu-satunya tidak boleh Anda tinggalkan. Sudah kenal dia, alami dia, janjinya luar biasa. Puji Tuhan, ini yang pertama. Ya, curhatkan hatimu, pergumulanmu kepada dia, dia akan tolong. Kedua, ya, 他是幸福之交，他是患难之交。Apa artinya? Fanan itu penderitaan. Dalam penderitaan saudara sekalian, ya, kemiskinan, kekurangan, usaha yang tidak menentu, utang piutang yang sedang menjelit kita, saudara sekalian, ya, saya harapkan Tuhan memberkati. Tapi dengan kondisi firman Tuhan yang Tuhan katakan, perkembangan dunia saat ini, dunia ini semakin sulit. AI bagus, AI membawa suatu berkat untuk setiap kita. Sudah banyak hal tanya kepada AI, tapi sudah ke AI. Tapi kalau pu xiaoxing ke u, maksudnya begini. Ini AI sangat membantu, tapi ada orang prediksikan kalau sampai berkembang terus cepat dan uncontrol satu saat itu akan menjadi malapetaka. Ya, kita nggak harapkan itu terjadi, tapi ini sudah diprediksikan. Saya nggak tahu, saya bukan bidangnya, tapi prediksi semacam ini sudah harus menjadi yaitu perkumpulan. Ada orang mengatakan nggak mungkin, tapi sekali lagi harap nggak mungkin, tapi sesuai dengan perkembangan kecepatan yang luar biasa, satu saat bisa uncontrol. Nah, waktu AI uncontrol, saat itu celakalah. Saya katakan hal ini bukan nakut-nakutin, tapi tahu bahwa dunia ini bukan pegangan saya. Bukan tempat di saya harus mencari, harus bekerja. Saya juga bekerja keras. Saya tidur kurang, tidur jam 11, 12, bangun pagi jam 4, jam 5. Saudara sekalian, hal semacam kenapa? Memang dituntut dalam pelayanan, dituntut dalam pekerjaan. Tapi yang lebih penting lagi satu, saya harus mempunyai teman yang sejati, yang tahu kondisi fisik saya, yang tahu perkembangan, pergumulan saya, yang tahu kekhawatiran saya. Hanya dia. Bahkan dia akan memberkati. Sing fu zijiao, fanan zijiao. Saudara sekalian tolong tanya, Yusuf diberikan impian oleh Tuhan 2 kali menunjukkan dia akan menjadi manusia besar. Tolong tanya, setelah mendapatkan impian itu, perjalanan Yusuf semakin baik apa semakin susah? Jelas. Diiri hati oleh kokoh-kokohnya, dijual ke Mesir, jadi budak, masuk ke penjara. Saudara sekalian, kalau bukan Tuhan yang menolong, menyelamatkan, tidak mungkin dia menjadi Perdana Menteri. Tapi karena Yusuf pegang Tuhan dalam penderitaan ini saudara sekalian, akhirnya Tuhan memberkati dia. Dalam waktu Tuhan sekejap menjadi seorang Perdana Menteri, menyelamatkan Mesir, menyelamatkan keluarganya. Nah, ini akan terjadi. Ini akan terjadi dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan saya. 56 tahun saya merasakan Tuhan luar biasa. Kalau bukan Tuhan, saya hari ini sudah mungkin tidak menjadi hamba Tuhan. Karena saya melihat banyak masalah terjadi. Ya, saudara-saudara sekalian, saya mau lepaskan waktu sekolah di saat lebih baik saya jadi seorang dokter atau seorang usahawan. Karena lebih dihormati. Di gereja saya menjadi seorang masih kelas 2. Yang berkuasa, yang berbicara adalah mereka yang punya kuasa, punya duit di masyarakat. Tuhan, saya lepaskan ini. Ya, saya mau jadi profesi yang lain, tapi Tuhan tidak izinkan. Tidak izinkan. Untung saya taat. Saya ada potongan dokter loh saudara sekalian. Pernah saya saksikan. Dulu waktu di Mangga Besar, masuk di rumah sakit, entah gimana saya nggak tahu juga. Ya, satpam itu bukan jam besuk, tapi saya besuk nggak dihalangin, malah selamat pagi dokter. Saya bingung, kapan jadi dokter? Itu bukan pertama kali, ada kedua, ketiga kalinya. Berarti saya ada potongan ini. Cuma belum dijahit. Saudara sekalian, untung saya nggak jadi dokter, tapi Tuhan panggil saya tetap pelayanan
dalam gereja, dalam kerajaan Tuhan sampai saat ini. Saya tidak menyesal. Ada 1-2 orang-orang termasuk konglomerat jemaat kita. Homuse kalau jadi pengusaha, homuse akan jadi loh. Ya, sampai sekarang masih semangatnya belum terpadam suaranya seperti ya 50 tahun yang lalu lantang, masih suara keras. Saya katakan untung saya nggak jadi pedagang. Saya nggak jadi konglomerat, sekulo melarat. Orang Jawa pasti ngerti saudara sekalian. Kenapa? Bukan kehendak Tuhan. Memang Tuhan panggil saya itu untuk menjadi hambanya. Bukan jadi seorang dokter, bukan jadi seorang ya pengusaha. Tapi dalam jalan ini ada pergumulan. Anda ada, saya ada. Tapi karena sandar Tuhan, pegang Tuhan, janjinya, ya kuasanya, sudah sampai saat ini bisa terus jalan. Nanti Anda akan melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Secara manusia, apa yang dikerjakan, yaitu GKI yang dititipkan kepada saya. Dengan rekan-rekan, Anda akan melihat selama ini 14 tahun, masuk 15 tahun ini, Tuhan itu luar biasa. Karena saya katakan sekali saudara sekalian, Dia tempat di mana Anda bisa curhat. Jangan kecewa, jangan burn out, jangan give up. Yang kedua, dalam kesulitan Anda, Dia akan menolong untuk sejati. Itu yang kedua. Ketiga, ya, yang ketiga, sensu suciao. Maksudnya teman yang mati untuk aku. Ini penting. Saudara sekalian, Rasul Paulus sebelum jadi Rasul, Saul menentang, tidak percaya, menganiaya gereja. Akhirnya dia tersungkur, dia katakan, waktu saya jadi orang dosa, dia udah mati bagi saya. Waktu saya menentang dia udah mati bagi saya. Waktu saya seteru kepada dia mati bagi saya. Siapa saya? Saya belum kenal dia. Dia udah cinta saya, selamatkan saya. Karena itu akhirnya seorang yang tidak percaya. Seorang menentang menjadi seorang apa? Mati syahid untuk Kristus. Luar biasa bukan? Yesus mengatakan, hatimu jangan gusar gelisah. Percaya kepada Bapa, Tianfu, percaya juga kepada aku. Aku pergi sediakan tempat untuk kamu. Puji syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, tidak ada seorang tokoh di dunia yang berani, yang bisa, yang sanggup, yang sungguh-sungguh mengatakan perkara ini. Hanya Yesus. Dia bukan pembohong, pendusta, dia bukan gila. Tapi apa yang dia katakan itu benar. Berarti apa? Immanuel, 4 arti. Dia yang ajaib, dia yang maha kuasa, dia Bapak surgawi yang penuh dengan cinta kasih. 3 hal ini cukup Anda pakai untuk kemuliaan, untuk pergumulan Anda. Yang keempat, has a hoping to King of Peace yang akan datang untuk kedua kalinya. Dunia ini terus berkembang sambil merusak. Peperangan terjadi di mana-mana. Amerika, ya Donald Trump mulai mau ambil ini, mau ambil itu. Bingung kan? Sampai emas itu gejolak naik terus. Saudara yang paling pas untung ya, puji Tuhan ya. Saudara-saudara kan, kondisi semacam ini sampai kapan kita nggak tahu. Tapi jelas, ini akan terus berkembang. Perkembangan itu tidak bisa diprediksi. Tapi satu hal ingat, waktu bait Allah yang ketiga dibangun, itu berarti waktunya lebih dekat. Ini sudah disiapkan semuanya. Kondisi keadaan udah siap, lembu merah udah siap, tinggal timingnya. Timing itu kapan? Gimana Dome of the Rock itu pindah atau kena suatu bom. Nah, setelah itu apa yang terjadi saya nggak tahu. Tapi itu akan terjadi. Itu udah dibuatkan. Bait yang ketiga, Allah yang ketiga, sampai sekarang belum ada. Tapi Rasul Paulus tulis surat kepada Tesalonika, udah dijelaskan nanti ada seorang antikris yang menyati sebagai Tuhan duduk di bait Allah. Orang dosa besar itu antikris. Saudara-saudara sekalian, hal ini akan terjadi. Tunggu saatnya, tapi akan menuju ke sana. Kapan kita nggak tahu. Gimana terjadi, kita nggak tahu. Tuhan ada caranya. Karena saya katakan sekali lagi, ya Dia adalah Tuhan yang akan datang. Puji syukur kepada Tuhan. Yang keempat, nah setelah kita mendapatkan semua ini saudara sekalian, satu hal yang penting sekali, yang keempat, ya,
Perhatikan ya. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 28, tolong ayatnya ditayangkan. Bukan belum, ya. Ibrani ya. Yang mana ini? Kok Immanuel ya? Saya bacakan ya. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ya, ini udah keluar ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. 我们既然得着了不能整读 suatu kerajaan yang tidak bisa digoncangkan, kita harus dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Saudara, ini penting sekali, ini terakhir. Ya, tadi kita bicara mengenai IQ. IQ, menunjang IQ. Nah, dua hal ini penting, tapi terakhir Anda akan melihat saya tetap terbatas manusia. Ada satu spiritual quotient, yaitu hubungan saya dengan Tuhan. Itu SQ. Nah, kalau Anda dalam kelemahan, kekurangan, keterbatasan, ada SQ, hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara sekalian, mau melayani Tuhan, mau melayani gerejanya, itu luar biasa. Anda akan melihat kuasa dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Saya dari sinode mendengarkan bahwa 31 nanti Mei, ya, tempat ini GKY, ya, segera akan menjadi gereja mandiri. Seli, maksudnya, ya udah langsung di bawah sinode. Puji syukur, 17 tahun waktu yang tidak pendek, tapi waktu yang pendek dari pos sampai saat punya gedung, punya fasilitas, punya jemaat, ya 500-600 orang, itu luar biasa. Tapi sekali lagi, kuasa Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Fasilitas sudah diberikan, semua kecukupan. Tuhan tanya gimana untuk next-nya. Saya mendoakan, saya hari itu, minggu itu ke Medan pelayanan. Tidak bisa ikut, nggak di Jakarta. Tapi saya doakan, semoga Tuhan berkati. Ya, biarlah gereja ini yang sebentar mandiri. Yang penting apa saudara sekalian? Ya, jemaat semua harus menjadi murid Yesus. Bukan menikmati, tapi Tuhan apa yang boleh saya berikan untuk gereja Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Itu penting sekali. Saya lihat di sini banyak yang couple, ya, yang punya vivid sekali, yang masih muda, yang punya harapan, terjangan. Saya tahu Anda harus perjuangkan untuk keluarga, untuk istri, untuk anak. Saudara sekalian, itu harus. Kalau enggak, ngapain menikah? Betul enggak? Tapi sekali lagi, jangan sampai karena kesibukan kita ignore Tuhan. Ya, kita datang ke gereja cuma melihat kekurangan gereja. Ini kurang, itu kurang, kita hanya bisa kritik. Jangan. Dalam kekurangan gereja, kebocoran gereja, saya harus bertanya, Tuhan, apa tanggung jawab saya? Sudahkah saya memberikan waktu? Sudahkah saya memberikan yaitu suatu talenta persembahan untuk perkumpulan gereja? Nah, ini harus dimiliki oleh setiap kita. Hati kerajaan itu harus dimiliki, saudara sekalian. Bicara mengenai hal ini, saya percaya. Mangga Besar, ya sekarang jadi besar. Paling besar tanahnya, ya fasilitasnya juga paling bagus. Tapi sudah tahu, waktu masih minim, tanahnya 600 meter itu masih sewa. Bukan milik sendiri. Itu udah bisa bangun Pluit, dan Pluit sekarang punya cucu. Ya, anak di sini. Saudara sekalian, berarti apa? Kebesaran mereka itu, saya 21 tahun pegang di Mangga Besar, susah. 4 kali kebaktian, karena enggak cukup, 4 kali. Dari jam 6 pagi, jam 8, jam 10, jam 5 sore, 4 kali. Ya, bangun Pluit. Dana di Pluit itu boleh dikatakan hampir 95% dari Mangga Besar. Dari Pluit selesai, bangun Greenfield yang lebih gede lagi. Itu Mangga Besar dengan Pluit sama-sama. Saudara sekalian, saya selalu mengatakan dalam HUT Greenfield yang kemarin 45 tahun, saya katakan ya hati yang besar, suatu wawasan
kerajaan Tuhan harus dimiliki. Harus punya kerajaan Tuhan. Jangan puas dengan saya udah mapan. Saudara sekalian, jeritan Makedonia itu sangat besar sekali. Harus mempunyai itu. Kalau saya yang 53 tahun pegang mangga besar, pegang terus, besarkan terus, bisa nggak? Bisa, bukan nggak bisa. Tapi itu bukan hati seorang hamba. Ya, saya dipanggil bukan untuk satu gereja, saya dipanggil untuk kerajaan Tuhan. Karena itu, kenapa harus berkembang? Sampai saat ini 46 titik dengan 5 yayasan. Bukan karena manusia, karena hati sudah diberikan. Saya sangat mengharapkan sekali, ya setelah kita nanti mandiri, wawasan kerajaan, misi, visi yang harus kita kerjakan, Tuhan tolong. Tapi sekali lagi, semua kita menjadi murid Kristus. Semua kita harus menjadi satu. Dia menjadi laskar, pemimpin, jenderal yang memimpin. Hati kita terbuka. Saya yakin percaya. Waktu Anda dan saya mempunyai hati ini, saudara sekalian, Tuhan akan katakan, anakku, aku akan pakai engkau. Aku akan pakai engkau. Karena itu sekali lagi, saya sangat mengharapkan, dan ini udah di-approve dalam sidang yang baru, yaitu ada ketum, ketua umum, ada wakil. Ada sekum, ada wakil. Itu diperjuangkan. Karena itu non-rohaniwan, Anda mempunyai peran yang penting. Gereja maju, penting sekali peran seorang rohaniwan yang memimpin. Tapi sekali lagi, kami tetap yaitu orang yang kecil, tidak mempunyai banyak pengalaman. Network lebih luas adalah jemaat. Tapi jemaat harus taat kepada pemerintahan gerejawi. Menghormati hamba Tuhan. Kerjasama dorong. Ya, sama-sama meluaskan kerajaan Tuhan. Saya yakin PIK, GKI PIK akan menjadi gereja yang lebih besar. Ya, dengan tempat-tempat yang Tuhan siapkan. Melihat kanan kiri kita. Melihat ke tempat jauh. Tuhan jadikan gereja ini gereja yang mulia, gereja misioner. Semoga Tuhan tolong setiap kita ya perbaikin yaitu IQ kita. Untuk IQ saya percaya Tuhan sudah berkati. IQ, setelah itu SQ, hubungan kita dengan Tuhan. Nah ini semua dalam firman Tuhan. Sebelum Daniel Goldman mengatakan ini, 1 Korintus pasal 13. Kalau kita mempunyai pengetahuan, fasilida, tidak mempunyai cinta kasih, fasilida, pengetahuan itu IQ. Ya, cinta kasih itu IQ. Nah, dalam 3 hal ini paling besar yaitu cinta kasih, itu SQ. Semua Tuhan tolong. Sebab 3 hal ini sudah dalam firman Tuhan. Hanya kita mau nggak melakukan. Kalau kita mau lakukan, mujizat terjadi. Akan menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa.